3. Hai. Kritik adalah salah satu hal yang paling penting dalam pengembangan sebuah organisasi. Dengan kritik, organisasi dapat mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan juga berkembang menjadi lebih baik. Namun, dalam praktiknya, kenapa ya masih banyak organisasi yang tidak terbuka terhadap kritik? Padahal, organisasi adalah tempat untuk nyaman dan juga aman dalam memberikan kritik dan juga terbuka terhadap perbedaan. Fenomena tersebut disebut sebagai budaya anti kritik. Kira-kira kenapa banyak organisasi yang belum terbuka terhadap anti kritik ya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami telah mewawancarai beberapa narasumber yang akan memberikan kita semua perspektif baru dan juga insight baru mengenai budaya anti kritik di dalam organisasi. So, check this out. Oke, mungkin kita perkenalan dulu. Sekarang aku Iko. Aku Adelina Zawa Maulida. Mungkin kita bisa mulai sekarang, Mas. Oke. Jujur pandangan aku ke anak-anak organisasi itu keren-keren sih, karena mereka punya waktu buat organisasinya sama bisa nyempetin waktu buat ngampus, terus tugas-tugasnya juga gitu. Pernah sih. Nah, Waktu pribadi sih lumayan mempengaruhi sebenarnya. Menurut aku kan namanya permasalahan di organisasi itu nggak bisa dihindari ya, jadi kita sebisa mungkin tuh bagi organisasinya itu nge-keep aja sih apa isu-isu yang ada di organisasi mereka, jadi yang kita masuk umum itu nggak perlu tahu gitu. Halo Kak, Halo, boleh diperkenalkan namanya? nama aku Boy Diwan Freska Pratama dari Angkatan 25. Kalau boleh tahu jabatannya sekarang menjadi apa Kak? Aku staf ahli di BEM dan staf tetap di Himanika. Oke, kalau boleh tahu pengalaman selama di kuliah ini berorganisasi apa aja Kak? Aku di BEM pernah staf magang di Kementerian Dalam Negeri, terus pernah ikut kepanitiaan juga, KJM Cup sama Communication and Action, dan sekarang di staf ahli Kementerian Dalam Negeri dan staf tetap manajemen organisasi internal. Oke. Mekanisme yang biasanya kita lakukan ketika sedang rapat ya biasanya, karena biasanya ada kritik ataupun dapat yang disampaikan itu terjadi ketika rapat, dan mekanisme yang kita lakukan itu biasanya emang kita itu selalu mengangkat tangan terlebih dahulu ketika ingin menyampaikan sesuatu, dan ketika ada anggota yang vokal itu menurut aku sih sepengalaman aku rata-rata semuanya sih enggak ada yang condong satu orang aja yang vokal, atau ya semuanya setara lah. Itu aku pernah banget, karena setelah aku mendapatkan kritik itu justru kan sebuah hal yang membuat aku itu langsung down atau ngerasa tidak terima, karena setelah aku mendapat kritik tersebut aku langsung melihat ke belakang, ternyata aku baru sadar kalau misalkan kritik yang disampaikan itu benar adanya. Jadi kayak pas salahnya kita cuman diam dan tidak menerima, padahal kan itu untuk suatu hal yang baik. Menurut aku karena biasanya sih teman-teman itu masih belum berani untuk ini ya berbicara, ngasih pendapat, karena mereka itu justru ketika mau berbicara takut dikritik kayak gitu. Padahal tujuannya untuk dapat berbicara, untuk saling belajar dan memberitahu satu sama lain. Jadi mungkin itu masih yang banyak terjadi ya di banyak antara mahasiswa-mahasiswa ataupun teman-teman di dalam organisasi yang merasa mereka masih takut untuk bersuara, dan itu juga menjadi salah satu faktor juga di kondisi internal dari organisasi mereka. Mungkin kondisi internal organisasi mereka itu belum terlalu welcome, atau emang dia masih belum merasa terlalu dirangkul di organisasi tersebut, makanya dia masih takut untuk bersuara.
Aku ngambil case dari aku pribadi. Ada salah satu anggota yang pernah mengkritik aku terkait masalah kinerja dan juga sistem kerja yang aku buat. Dan setelah aku mendapat kritik dan saran dari teman aku tersebut, akhirnya kita merumuskan sebuah rencana baru dari hasil kritik tersebut. Dan akhirnya plot hole ataupun hal-hal yang bisa membuat masalah itu justru dapat dimitigasi terlebih dahulu. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Adelina Zawa Maulida. Kami di sini ingin meminta perspektif Bapak dari sisi akademisi. Apakah bisa dimulai, Bapak? Bisa. Kritik itu penting ya, karena itu seperti obat ya. Mungkin rasanya pahit ya. Dikritik ya siapa kalau misalnya dikritik tidak merasa sakit atau pahit gitu. Kalau memang kenyataannya begitu ya. Kalau kritik itu tidak sesuai dengan kenyataan itu nggak terasa. Kenapa? Karena kenyataannya nggak seperti itu. Misalnya orang baik dikritik, orang punya prestasi atau capaian bagus dikritik itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kenyataannya itu dia berprestasi, ya, membuat sebuah terobosan, jadi dikritik tidak pas. Tapi ketika dikritik kemudian pas, nah itu terasa sakit. Kenapa? Karena sesuai dengan kenyataan, ya, banyak kekurangan, ya, kemudian tidak mampu membuat program misalnya. Ketika dikritik sakit karena sesuai dengan kenyataan. Nah itu kan seperti obat ya. Jadi penting ketika dikritik kita terasa sakit, nah berarti itu mungkin buah kebenaran yang memang perlu segera diperbaiki. Agar apa? Agar ya organisasi sehat, ya bisa membuat program, kemudian bisa mengakomodir berbagai kekurangan agar bergerak lebih baik dan lebih produktif gitu. Pertama bisa jadi karena itu faktor pribadi ya, yang mungkin cukup berpengalaman ya, masih terlalu punya sikap ego yang bersifat pribadi atau sektoral, kemudian agak susah untuk dikritik. Tapi seiring dengan waktu, normalnya itu orang akan semakin menerima kritik. Kenapa? Karena dia akan mengetahui realitas bahwa kritik itu memang diperlukan ya untuk check and balance. Itu dari kondisi objektif di lapangan ya. Jadi ketika kita melihat bahwa di lapangan memang kenyataannya kritik itu tepat, maka itu kondisi yang tidak pas itu yang perlu diperbaiki gitu ya. Ya kemudian bisa organisasi bisa perform lagi. Kalau misalnya kritik itu tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya kondisi sudah bagus, organisasi sudah jalan, anggota merasa puas, itu berarti ya sudah baik, dalam arti kritiknya yang tidak tepat gitu. Dengan sendirinya ketika memang kondisinya tidak pas ya, maksudnya kondisinya baik, kemudian ada kritik, ya itu namanya kritiknya mengada-ngada gitu. Maka itu ya batal dengan kritik itu gitu. Secara tidak langsung saya kira ada korelasi ya, karena betapapun kan kita hidup dalam sebuah sistem sosial. Kalau misalnya kita dalam sebuah sistem sosial yang cenderung otoritarianisme itu berkembang ya, maka kritik itu cenderung susah ya untuk bisa masuk dan mendarat di sebuah pimpinan organisasi gitu, dipahami pimpinan susah. Tapi ketika sistem sosialnya terbuka, demokratik, kemudian sebagai inovasi mungkin bisa berkembang, maka saya kira pimpinan organisasi akan lebih mudah untuk memahami itu dan mengakomodasi kritik-kritik yang ada di lapangan gitu. Ya, jadi ketika kondisinya terbuka, ya kemudian orang secara sosial itu terbuka, ya maka kritik itu juga akan lebih mudah diterima dibandingkan dengan organisasi yang ada di sebuah lingkungan yang otoriter. Itu lebih susah untuk menerima kritik yang datang. Makasih banyak atas insight yang diberikan dan juga waktu yang telah Bapak luangkan untuk kami. Terima kasih banyak Sama-sama. Bapak. Baik teman-teman semua, dari hasil wawancara 3 narasumber kami menarik kesimpulan bahwa yang pertama, kritik merupakan elemen penting dalam organisasi yang sehat. Tanpa kritik, organisasi kehilangan mekanisme check and balance-nya. Yang kedua, budaya anti kritik umumnya disebabkan oleh ego personal yang tinggi, kondisi internal organisasi yang tidak terbuka, serta rasa takut untuk dikritik balik. Ketiga, sistem sosial yang demokratis dan terbuka mendorong budaya organisasi yang lebih mudah menerima kritik dan sebaliknya. Keempat, isu budaya anti kritik nyata berdampak pada minat mahasiswa umum untuk bergabung dengan organisasi kampus. Nah teman-teman semua, itulah hasil dari wawancara kami dengan 3 narasumber terkait. Semoga hasil wawancara kami dapat menjawab apa yang selama ini kami pertanyakan. Terima kasih.